Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Widya. Kita di sini akan belajar bahasa Indonesia di tema 3, yaitu tentang membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda, yang kemudian menyajikan teks petunjuk kata baku dan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya kita pahami dulu pengertian dari teks petunjuk. Nah, apa sih ciri-ciri teks petunjuk? Di situ ada 3 ya. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi harus jelas, tidak perintahnya apa harus jelas, jadi tidak ada di situ tidak ada perintah yang double ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah di situ ada contoh teks petunjuk ya. Jadi teks petunjuk itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sih cara menggunakan alat atau cara melakukan sesuatu, itu namanya teks petunjuk ya. Di sini adalah cara menanam tanaman hidroponik. Nah, di teks petunjuk ini ada 8 petunjuk ya, ada 8 petunjuk langkah-langkah untuk menanam hidroponik ya. Bisa kalian lihat di buku kalian juga ada. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Nah, teman-teman, dalam menggunakan teks petunjuk, kita harus ada yang namanya kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Nah, ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru. Di sini ya, seperti tanda pentung ya. Kemudian di akhir kalimat harus ada tanda ini. Kalau yang kemarin wawancara, kita harus ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Kemudian yang kedua ada disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Jadi bukan membentak ya, hanya intonasinya agak tinggi ya untuk menegaskan perintah tersebut. Yang kemudian adalah yang ketiga adalah kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Kemudian yang keempat adalah dapat menggunakan kata seperti jangan atau tolong. Selanjutnya, nah di sini ada contoh kalimat perintah ya teman-teman, bisa kalian perhatikan. Contohnya pertama adalah siramlah. Nah ini partikelahnya ya, ada di akhir nih ya. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. Ada tanda seru. Kemudian yang kedua, potonglah. Nah, ada partikelahnya lagi. Ada jangan potong padi bersama batangnya. Jadi harus kita tambahin potonglah padi bersama batangnya. Kemudian yang ketiga adalah gilinglah padi menjadi beras. Itu ya teman-teman contoh kalimat perintah. Selanjutnya, menulis teks petunjuk. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks petunjuk? Yang pertama adalah dijelaskan secara runtut dan berurutan. Jadi harus jelas, nggak bolak-balik ya, yang harus tahapannya di awal, dia ditulis di akhir. Jadi bingung nanti ya. Kemudian yang kedua adalah gunakan kalimat perintah dalam teks petunjukmu. Jadi ingat, harus ada kalimat perintah. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bahasa yang santun ketika menulis teks petunjuk. Tahu ya bahasa santun ya teman-teman. Kemudian yang keempat, perhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Oke. Baik, selanjutnya membandingkan teks petunjuk. Nah, di materi selanjutnya kita belajar tentang membandingkan teks petunjuk. Membandingkan berarti ada 2 teks ya nanti yang kita akan bandingkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari 2 hal, benda atau alat. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Nah, ini alat yang sama dulu ya teman-teman. Nah, ini ada di buku kalian ya sebenarnya. Nah, ini ada 2 teks. Yang pertama, teks pertama adalah cara memelihara tanaman lidah buaya. Ini adalah karena ada ini ya. Dia dikutip dari artikel ya, teman-teman. Kalau yang teks kedua adalah
Ini sepertinya tentang percakapan ya, karena ada Mita dan Ibu. Ibu Mita sangat menyukai tanaman di rumahnya. Ia memiliki banyak sekali tanaman. Salah satu tanaman ialah lidah buaya. Nah, ternyata di sini sudah kita bisa pastikan persamaannya adalah sama-sama menjelaskan bagaimana cara menanam atau merawat tanaman lidah buaya. Baik, perhatikan dulu berikutnya. Nah, di sini ternyata ada persamaan dan ada juga perbedaannya loh teman-teman. Persamaannya, perhatikan ya persamaannya. Persamaannya sama-sama berisi petunjuk memelihara tanaman lidah buaya. Kemudian ada perbedaannya. Teks pertama, petunjuk disampaikan melalui artikel, berita atau narasi. Jadi tentang cerita ya. Itu seperti bercerita. Tidak ada percakapan di sana. Itu namanya teks narasi. Kemudian teks kedua adalah petunjuk disampaikan melalui percakapan antara Mita dan ibunya. Dan di situ perbedaannya teman-teman, cara penyampaiannya. Yang pertama disampaikan melalui artikel atau berita. Yang kedua disampaikan melalui percakapan. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Baik, selanjutnya membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang berbeda. Setelah tadi kita membandingkan teks petunjuk benda dengan alat yang sama, sekarang kita membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang berbeda. Oke, selanjutnya kalian akan bandingkan teks petunjuk dari benda atau alat yang berbeda. Pada bagian ini kalian akan melihat dua teks petunjuk yang berisi informasi tentang dua benda atau alat yang berbeda. Agar lebih memahami, bacalah kedua teks berikut dengan seksama. Oke, baik, kita perhatikan sama-sama ya teman-teman. Kalau di buku kalian ada di halaman 38 dan 39 ya. Nah, di sini ada dua teks. Baik, teks pertama, Pak Dani adalah seorang nelayan. Setiap hari ia pergi ke danau untuk menangkap ikan. Pak Dani sangat peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup di danau. Oleh sebab itu, ia tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Jika Pak Dani menggunakan bahan peledak, ikan-ikan dan tanaman air di danau akan mati. Pak Dani menangkap ikan dengan jala. Berikut cara menangkap ikan menggunakan jala. Pertama, nah ini ada caranya, ada langkah-langkahnya ya, ada 5 langkah menangkap ikan menggunakan jala. Bisa kalian baca ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu Bayu dan Ayah pergi memancing di sungai yang letaknya tak jauh dari rumah. Bayu dan Ayah menangkap ikan dengan alat pancing, akan tetapi Bayu belum pernah menggunakan alat pancing. Bayu belum pernah menggunakan alat pancing. Ayah mengajarkan Bayu menangkap ikan menggunakan alat pancing. Nah, kira-kira sudah tahu belum perbedaannya apa ya? Ini ada alat yang berbeda ya. Nah, di sini ada 6 cara atau 6 langkah menangkap ikan dengan alat pancing. Selanjutnya, kita di sini akan membandingkan kedua teks dari informasi yang kita dapat. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaannya loh teman-teman. Persamaannya adalah teks 1 dan teks 2 menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Ya, sama-sama menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Kemudian perbedaannya, teks pertama menangkap ikan. Perbedaannya ya teman-teman, cara menangkapnya menggunakan jala. Teks kedua menangkap ikan menggunakan alat pancing. Kemudian perbedaan yang kedua adalah teks pertama ada 5 langkah. Ada 5 langkah menangkap ikan menggunakan jala. Yang teks kedua ada 6 langkah menangkap ikan untuk menggunakan pancing ya. Jadi langkahnya berbeda. Ada kalau yang menggunakan jala 5 langkah, kalau yang menggunakan pancing ada 6 langkah tahapannya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian di halaman 39. Baik, Ustazah lanjutkan. Nah, alhamdulillah untuk materi di tema 3 sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa untuk membaca lagi materi yang ada di tema 3. Jangan bosan untuk membaca ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kuis, bisa kalian kerjakan di buku tulis.
Kuis yang pertama adalah buatlah 5 kalimat perintah di buku tugasmu. Yang tugas kedua adalah apa ciri-ciri kalimat perintah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah buatlah teks petunjuk tentang cara membuat jus mangga. Nah, untuk membuat teks petunjuk ini harus menggunakan langkah-langkah tahap-tahapan yang sesuai dengan teks petunjuk tadi ya, yang seperti harus runtut, harus berurutan,